Oke, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas bersama aturan sinus di Google Meet ya. Sudah saya share juga PowerPoint-nya. Sekarang kita masuk ke aturan cosinus. Oke, di sini saya akan menggambarkan sebuah segitiga terlebih dahulu. Oke, seperti aturan sinus, segitiganya sembarang, boleh segitiga sama kaki, sama sisi ataupun yang lainnya. Kemudian di sini saya beri nama A, B, C. Di depan sudut A adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Kemudian aturan cosinus adalah jika sisi A kuadrat itu ditanyakan, maka dia sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B C cos A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jika sisi B-nya ditanyakan, maka A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2A C cos B. Bisa ya? Untuk selanjutnya, jika C kuadrat yang ditanyakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cosinus C. Oke, di sini perhatikan untuk mengingat-ingatnya, kalau misalnya ditanyakan sisi A, maka nanti yang di sebelah sama dengan itu pasti lawannya A. Jadi kalau di sini A, pasti di sini yang dijumlahkan adalah B dan C kuadrat. Kemudian yang di sebelahnya angka 2, konstanta 2 ini adalah BC, yang dikoskan adalah sudut A-nya, sudut yang ditanyakan. Paham ya? Sama juga dengan B dan C. Nanti yang ditanyakan sisi B, maka cosnya yang sebelah sini, cos B, kemudian yang ini lawannya, A dan C. Sama juga yang C. Kalau misalnya cari cos A, di sini, cos A sama dengan, berarti ini ya, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Oke, bisa ya? Ini pindah ke sana, A-nya pindah nyebrang sama dengan ke kanan, yang ini nyebrang ke kiri. Oke, untuk B-nya juga sama. Kalau cari cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, B-nya nyebrang ke kanan dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Untuk cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C-nya nyebrang ke kanan dikurangi C kuadrat dibagi yang ini 2AB. Saya beri tanda ya biar sebentar, ini pakai awan seperti ini, yang ini juga yang ini juga. Oke, seperti itu. Nanti kalau misalnya mau ditanya sisinya, pakai yang di dalam kurung ini. Kemudian kalau ditanya sudutnya bisa pakai yang ini. Oke, tapi untuk cara merubahnya bisa semua ya, tinggal nyebrang-nyebrang sama dengan gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal agar semakin paham. Saya punya contoh soal. Di sini saya punya segitiga sembarang. Saya beri nama A, B, C. Kemudian diketahui sudut A-nya adalah 60 derajat, sisi B-nya adalah 5, berarti di sini ya, 5. Oke, kemudian sisi C-nya adalah 8. Oke, ini cm, ini 8 cm. Oke, yang ditanyakan adalah berapa sisi A-nya di sini. A-nya berapa ya? Oke, kita pakai rumus yang mana? Kalau akan ditanyakan sisi A-nya, pakai yang ini, yang pertama.
Berarti saya tuliskan dulu rumusnya di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus A. Oke, kemudian A kuadrat sama dengan B-nya berapa di sini? 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 8 kemudian dikali kosinus A-nya berapa? 60 derajat. Kemudian A kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 25 ditambah 64 dikurangi 2 dikali 5 dikali 8 berapa? 80 ya, ini 10 kali 8 80 dikali cos 60. Cos 60 adalah setengah. Oke, kemudian A kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 adalah 89 ya. 89 dikurangi 40. Berarti A kuadratnya sama dengan 89 dikurangi 40 adalah 49. Oke, untuk cari A sama dengan akar 49. Berarti A-nya berapa? 7. Oke, 7 cm. Jadi sisi A ini yang sebelah sini adalah 7 cm. Caranya seperti ini, gampang ya. Kalau seperti ini tinggal dimasukin aja angka-angka yang sudah diketahui gitu. Saya beri contoh soal ya, silahkan dikerjakan sendiri. Ini gambarnya. A, B, C. Yang ini 6 cm. Yang ini 5 cm. Yang ini 60. Tentukan panjang AC. Oke, silakan dikerjakan sendiri. Yang sebelah sana saya punya segitiga ABC. Diketahui sisi C-nya adalah 6 cm, kemudian sisi A-nya adalah 5 cm dan sudut B-nya adalah 60 derajat. Silakan tentukan sisi B atau tentukan panjang AC. Silakan dikerjakan, boleh ditulis di kolom komentar atau mau dicocokkan Japri Ustaz Jakarta juga boleh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.